Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Mintara Dana Jaya Pidada dari kelas IPS 3, 11 IPS 3, nomor absen 11. Jadi di sini saya akan memperjelaskan apa itu indeks harga dan inflasi. Jadi yang pertama, pengertian indeks harga. Menurut KBBI indeks adalah daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Dari pengertian tersebut dapat ditarik bahwa indeks harga pengacu pada perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan rata-rata pada tahun sebelumnya. Mengapa perhitungan indeks harga dibutuhkan? Jadi, indeks harga adalah salah satu hal penting dalam kegiatan ekonomi. Indeks harga dapat digunakan untuk beberapa hal, yaitu sebagai indikator pengukuran kegiatan perekonomian secara general, sebagai gambaran tentang tren dalam perdagangan, dan juga sebagai rujukan dari pedagang untuk menentukan harga barang dagangnya, sekaligus penentuan jumlah barang. Beberapa indeks harga juga lebih spesifik sesuai jenisnya. Misalnya, indeks harga petani dapat berguna untuk memberikan gambaran kemakmuran petani, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan tepat. Ada pula indeks harga konsumen yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan terutama pada saat penetapan gaji. Ada beberapa jenis harga indeks, yaitu indeks harga konsumen atau IHK. IHK akan menunjukkan perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam waktu jangka tertentu. Angka IHK akan menunjukkan perbandingan harga barang atau jasa yang dibeli konsumen. Barang atau jasa yang dihitung ialah barang atau jasa yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Barang atau jasa ini tentu saja selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, mengikuti pola konsumsi dari konsumen itu tersendiri. Yang kedua, ada indeks harga produsen atau IHP. Angka IHP akan menunjukkan perbandingan ataupun perubahan harga atau jasa yang dibeli produsen. Barang yang biasa dibeli produsen adalah barang mentah atau barang setengah jadi. Apa yang membedakan IHP dan IHK? IHP akan melakukan perhitungan tingkatan harga barang yang dimaksud pada awal distribusi. Sementara itu, IHK melakukan perhitungan yang sama pada tingkat harga eceran. Yang ketiga, ada indeks harga petani. Indeks ini berfokus pada harga yang harus dibayar dan atau diterima oleh petani. Kamu pasti sudah tahu bahwa negara kita adalah negara agraris, dengan mata pencarian petani sebagai mata pencarian paling utama dimiliki masyarakat secara merata. Nah, karena hal itu, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian pasti sangat terasa bagi rakyat. Indeks yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertanian. Bagaimana cara menghitung harga indeks harga? Terdapat pada buku besar utama dan buku besar pembantu ekonomi kelas 12. Secara umum ada dua metode yang dapat kamu gunakan untuk menghitung indeks harga. Harga agregatif atau tidak tertimbang. Cara ini mengharuskan menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Setelah itu, angka diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar kemudian. Hasilnya dikalikan 100. Yang kedua, indeks harga agregatif tertimbang. Metode ini terdiri atas dua cara, yaitu lay pay-rest. Cara pertama ini menjumlahkan harga barang atau jasa sebelum dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitasnya tiap tahunnya. Lalu angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga yang dikalikan
dengan kuantitasnya pada tahun dasar. Kemudian hasilnya dikalikan 100. Cara kedua yaitu PASC. Cara kedua ini memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang dihitung, kemudian akan dikalikan dengan 100. Sekarang kita akan menjelaskan yaitu inflasi. Inflasi adalah kutipan dari kutipan laman resmi Bank Indonesia atau BI. Inflasi secara sederhana dapat diartikan dengan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau akibat kenaikan harga pada barang lainnya. Dan kebalikan inflasi disebut deflasi. Inflasi yang diukur IHK dikelompokkan menjadi 7 kelompok pengeluaran, yakni 1. Kelompok bahan makanan. 2. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Yang ketiga, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat, kelompok sandang. Yang kelima, kelompok kesehatan. Yang keenam, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. 7. Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ada beberapa jenis-jenis inflasi, yaitu yang pertama, inflasi dilihat dari tingkat keparahannya. Inflasi ringan, kenaikan harga masih di bawah angka 10% dalam setahun. Inflasi sedang, kenaikan harga 30% per tahun. Inflasi tinggi, kenaikan barang atau jasa bersekitar 30% sampai 100%. Dan hiperinflasi, kenaikan harga barang melampaui 100% per tahun. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal atau moneter dari otoritas seringkali tak memberi dampak signifikan. Kedua, inflasi berdasarkan asalnya dapat digolongkan menjadi 2. Ya, ada inflasi yang berasal dari domestik, inflasi yang berasal dari luar negeri. Sekian dari pembahasan saya tentang harga indeks dan inflasi. Saya turut berterima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata yang dapat menyinggung. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.